Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nindya Sriwulan bersama dengan rekan saya Narulita. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon akan memaparkan materi pendidikan agama Islam kelas 11 yang berjudul Menghormati dan Menyayangi Orang Tua dan Guru. Hal yang akan kita pelajari dari materi kita kali ini adalah: yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Yang ketiga, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, menyajikan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Adapun materi yang akan kita bahas terlebih dahulu mengenai orang tua. Siapakah orang tua itu? Yang pertama, orang tua itu kita sebut saja orang tua kandung, yaitu orang yang melahirkan kita, membesarkan kita, memelihara kita, memberikan kita makanan dan pakaian, dan menyayangi kita dengan sepenuh hati. Yang kedua, ibu yang menyusuimu. Yang dimaksud adalah seorang wanita yang membesarkan kita, melahirkan kita, memelihara kita, melindungi kita, dan di dalamnya telah menyusui kita dan memberikan aliran darahnya kepada kita. Lalu yang ketiga, orang tua ilmu, yaitu disebutlah sosok guru. Dengan demikian, guru disebut juga sebagai orang tua yang mempunyai kewajiban mendidik, mengajar, membimbing supaya seorang anak menjadi anak yang lebih baik, bisa menjadi manusia yang berguna di masa depan. Lalu yang terakhir, orang tua yang menikahkanmu dengan anaknya, yang kita sebut sebagai mertua. Sehingga kedudukan orang tua yang saya sebutkan tadi tentu saja bukan untuk dibeda-bedakan, tetapi yang membedakannya hanya dalam hal pengertiannya saja. Selanjutnya ada sedikit cerita yang diambil dari kisah Uwais Al-Qarni. Siapa sih Uwais Al-Qarni itu? Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang berasal dari negeri Yaman, terlahir dari keluarga miskin. Ibunya menderita cacat. Dia juga mempunyai penyakit belang di tubuhnya. Uwais Al-Qarni merupakan pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia selalu mengutamakan ibunya dalam hal apapun, menjadikan ibunya sosok nomor satu dalam hidupnya. Setiap keinginan ibunya selalu ia penuhi. Hingga suatu ketika, ibunya mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun Uwais hanya terdiam karena ia tidak tahu bagaimana cara untuk mewujudkan keinginan ibunya. Uwais mempunyai inisiatif membeli seekor anak sapi. Lalu ia menggendong anak sapi tersebut naik turun gunung hingga sapinya bertambah besar hingga mencapai berat 100 kg. Penduduk di sekitar mengira bahwa Uwais telah gila. Apa yang penduduk katakan tidak Uwais hiraukan karena ia ingin mewujudkan keinginan ibunya. Hingga pada saat datang bulan haji, ia langsung meminta ibunya untuk naik ke atas pundaknya. Lalu ia menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dari kisah tersebut dapat kita lihat bahwa Uwais merupakan sosok yang sangat berbakti kepada ibunya. Begitulah cerita pemuda yang tidak dikenal di bumi, namun dikenal penghuni langit karena kepatuhan dan bakti kepada ibunya. Dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmah bahwa sebagai seorang anak kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan juga menghormati guru supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat di kemudian hari. Mari kita simak dan pahami Surat Al-Isra ayat 23-24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ
كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dari ayat tersebut, kita bisa memahami bahwa keutamaan menghormati orang tua suatu kewajiban bagi setiap anak. Tidak boleh sekalipun menghardik, sebab berkata ah pun tidak boleh. Sehingga sebaik apapun kita kepada orang tua, sejatinya belum bisa membalas kebaikan orang tua. Maka ada beberapa poin yang dapat kita pahami dari menghormati orang tua, yaitu yang pertama, menjaga sopan santun, yang kedua, tidak meninggikan suara, yang ketiga, bersikap lemah lembut, yang keempat, mendengarkan nasihatnya, dan yang terakhir, mendoakan orang tua. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sosok guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru adalah pewaris para nabi karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Guru juga orang yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak dan membimbingnya. Maka menghormati guru berarti penghargaan terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Adapun bentuk hormat dan patuh kepada guru yaitu yang pertama, bersikap rendah hati. Yang kedua, memandang guru dengan perasaan penuh hormat. Lalu yang ketiga, menaati setiap arahan dan bimbingan guru. Yang keempat, senantiasa berkhidmat. Lalu yang terakhir, mendoakan guru. Berdasarkan uraian di atas, betapa pentingnya menghormati guru. Dengan menghormati guru, kita dapat mendapatkan keuntungan yang kita peroleh, dan ilmu tersebut akan menjadi bermanfaat bagi kita dan orang lain. Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa pentingnya hormat dan patuh pada orang tua dan guru merupakan suatu kewajiban bagi setiap anak, supaya kelak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.